Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sakia Mardiana, NIM 32 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Informatika. Kali ini saya akan bahas mengenai pemrograman dasar pada materi algoritma. Selanjutnya di sini terdapat 3 pokok bahasan, di mana yang pertama terdapat definisi algoritma, yang kedua terdapat struktur dasar algoritma, dan yang ketiga terdapat penyajian algoritma. Yang pertama yaitu definisi algoritma. Apa itu algoritma? Nah, pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan untuk menghasilkan sebuah kebenaran dan dibuktikan serta dapat diterima oleh akal. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yaitu seorang penulis buku berjudul Al-Jabal wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoris, yang kemudian lambat laun menjadi algoritms, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Next. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian algoritma. Yang pertama, menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, menurut Gunadarman 1988, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu, dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Selanjutnya di sini terdapat contoh permasalahan. Nah, di sini diberikan 2 buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B, di mana gelas A berisi teh dan gelas B berisi air kopi. Di sini pertukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini yaitu yang pertama kita memerlukan gelas cadangan, yaitu gelas C. Di sini kita namakan gelas C untuk menampung sementara. Jadi untuk algoritmanya yaitu yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Nah, di sini kita membutuhkan gelas C. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Jadi untuk teh pada gelas A ini dituangkan pada gelas C, sehingga gelas pada gelas A ini menjadi kosong. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Jadi gelas B menjadi kosong. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu tuangkan air teh yang tadi berada pada gelas C menjadi pada gelas B. Selanjutnya, jadi dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi 2 buah gelas sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan dengan algoritma, urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis serta masuk akal dan menghasilkan suatu langkah yang benar. Selanjutnya kita kembali pada home. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu struktur dasar algoritma. Nah, untuk struktur dasar algoritma di sini terdapat 3, yaitu pertama terdapat runtunan, yang kedua seleksi atau selection, yang ketiga terdapat pengulangan. Kita next. Nah, yang pertama yaitu runtunan.
Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Yang kedua yaitu terdapat seleksi atau selection. Struktur seleksi dalam bahasa Inggris atau selection atau percabangan adalah struktur algoritma yang menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya yang ketiga terdapat pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Selanjutnya kita kembali ke home. Nah, selanjutnya kita pada pembahasan penyajian algoritma. Nah, untuk penyajian algoritma di sini terdapat 3 penyajian. Yang pertama terdapat deskriptif, yang kedua terdapat flowchart, dan yang ketiga terdapat pseudocode. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Setiap langkah algoritmanya diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Nah, ini untuk contoh algoritma deskriptif. Algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Jadi yang pertama meminta input 3 bilangan dari user, misalnya bilangan A, B, dan C. Yang kedua, apabila bilangan A lebih besar dari B maupun C, maka bilangan A merupakan bilangan terbesar. Yang ketiga, jika tidak, bilangan A tidak lebih besar dari B atau C, berarti bilangan A sudah pasti bukan bilangan yang paling terbesar. Kemungkinannya hanya tertinggal bilangan B atau C saja. Apabila bilangan B lebih besar dari C, maka B merupakan bilangan terbesar. Sebaliknya, apabila B tidak lebih besar dari C, maka bilangan C merupakan yang terbesar. Yang keempat yaitu selesai. Langkah yang kedua terdapat flowchart. Selain dalam bentuk tulisan, algoritma juga dapat ditulis dalam bentuk diagram dengan anak panah sebagai penunjuk urutan langkah algoritmanya. Algoritma yang ditulis dengan simbol-simbol demikian yang dinamakan dengan flowchart. Selanjutnya di sini terdapat flowchart program. Bagan akhir program adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal hingga akhir. Nah, di sini terdapat beberapa simbol dari flowchart program. Yang pertama di sini terdapat simbol terminal. Jadi, simbol terminal ini digunakan untuk menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu flowchart, maka langkah pertama yaitu kita membuat simbol terminal ini. Yang kedua, terdapat simbol input atau output, di mana simbol ini digunakan untuk menunjukkan operasi masukan atau keluaran. Yang ketiga, terdapat simbol proses, di mana simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan data. Selanjutnya terdapat simbol keputusan, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu pilihan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Simbol persiapan, nah simbol ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel atau pencacah. Selanjutnya terdapat simbol proses terdefinisi, yaitu simbol ini digunakan untuk proses yang detailnya dijelaskan terpisah. Nah, untuk simbol ini digunakan simbol ini yaitu simbol penghubung ke halaman lainnya. Sedangkan simbol ini di bawahnya yaitu lingkaran, seperti lingkaran. Simbol ini yaitu simbol penghubung ke halaman yang sama. Jadi simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir yang halamannya sama. Selanjutnya terdapat simbol arah aliran. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan arah aliran suatu proses. Selanjutnya di sini terdapat contoh penggunaan flowchart program. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi yang pertama mulai, selanjutnya baca jam kerja, hitung gaji, tampilkan gaji, dan selesai. Nah, untuk pedoman membuat flowchart di sini yang pertama flowchart dibuat dari atas ke bawah, dimulai dari bagian kiri suatu halaman. Yang kedua, kegiatan dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, kegiatan dalam flowchart harus jelas di mana akan dimulai dan di mana akan diakhiri.
Yang keempat, kegiatan yang ada dalam flowchart digunakan kata yang mewakili pekerjaannya. Yang kelima, kegiatan dalam flowchart harus sesuai dengan urutannya. Yang keenam, kegiatan yang terpotong dihubungkan dengan simbol penghubung. Dan yang ketujuh, simbol-simbol yang digunakan flowchart adalah simbol-simbol standar. Selanjutnya di sini terdapat flowchart system. Jadi bagan alir sistem berbeda dengan bagan alir program. Jadi bagan alir program ini sifatnya lebih terperinci tentang langkah-langkah proses di dalam program dari awal hingga akhir. Bagan alir sistem hanya menggambarkan arus data dari suatu sistem. Seperti terdapat simbol dokumen, simbol operasi manual, simbol proses, simbol pengurutan, hingga simbol arah aliran. Selanjutnya di sini terdapat pseudocode, di mana pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Nah, untuk bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa Pascal. Kita next. Jadi untuk daftar pustaka yang saya gunakan di sini saya menggunakan 4 daftar referensi. Yang pertama, buku pemrograman dasar untuk SMK atau MAK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, buku belajar dasar algoritma dan pemrograman. Yang tiga, buku logika dan algoritma. Dan yang keempat, di sini saya menggunakan modul praktikum algoritma pemrograman pada mata kuliah pada semester 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Informatika. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.